warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Fitri Sartika dari PT BCN. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen fungsional yang meliputi 1. Human Capital Management, 2. Manajemen keuangan, yang ketiga manajemen operasional, dan yang keempat adalah Operation Research. Memasuki pembahasan yang pertama mengenai Human Capital Management, filosofi Human Capital mengalami paradigma perubahan di mana dulu kita tahu SDM itu bermula dari tradisional human resource, kemudian menjadi human resource management, dan menjadi human capital management, di mana semula kegiatan human resource itu fokus kepada administrasi kegiatan operasional MSDM dan efisiensi pengelolaan SDM, menjadi peningkatan kapabilitas SDM menghadapi tantangan, mendorong percepatan strategi bisnis, memanfaatkan peluang, dan menghasilkan solusi yang tepat. Human Capital Management merupakan manajemen SDM yang menilai tenaga kerja sebagai modal yang bernilai, yang jika diinvestasikan dengan benar akan memberikan pengembalian investasi. Dengan Human Capital Management dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia dinilai lebih efektif dan memberikan berbagai manfaat. Tidak hanya dapat dirasakan manfaatnya di lingkungan perusahaan, namun di luar eksternal. Peran Human Capital menurut Ulrich, ada 4 peran Human Capital Management. 1. Sebagai strategic partner, yaitu mengelola pengembangan dan pertumbuhan tenaga kerja, melihat hal-hal yang bisa diperbaiki dan meninjau sistem serta proses yang mungkin dibutuhkan oleh karyawan secara efektif dan lebih efisien. Yang kedua, sebagai change agents, di mana pengelolaan budaya perusahaan menjadi lebih baik dan memfasilitasi perubahan agar organisasi menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Yang ketiga adalah administrative expert, yaitu menciptakan proses SDM yang efektif dan efisien, memantau perubahan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan segala jenis regulasi ketenagakerjaan, sehingga organisasi dapat menyesuaikan kebijakan dan patuh terhadap peraturan. Yang keempat, employee champion, bertugas untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan fokus pada peningkatan kontribusi SDM. Tugas HCM melaksanakan fungsi yang terintegrasi dalam mengatur dan mengembangkan kemampuan manusia untuk memperoleh tingkat kinerja yang lebih tinggi, mulai dari perencanaan tenaga kerja, yaitu dari manpower planning yang terdiri dari rekrutmen, assessment, kemudian melaksanakan maintain and development tenaga kerja, yaitu yang mengatur mengelola performance management, serta meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan seperti training and development yang meliputi talent management, yaitu talent mapping, career management, dan succession planning. Kemudian pengelolaan mengenai kompensasi dan benefit serta salary karyawan. Selain itu juga mengelola bagaimana hubungan industrial dan ketenagakerjaan, administrasi personalia, dan HRIS atau Human Resource Information System. Selain itu, tugas HCM juga mengelola pemutusan hubungan kerja yang mengatur mengenai hak dan kewajiban apabila setelah berhenti, seperti bagaimana proses terminasi itu terlaksana dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Human Capital Management memiliki 4 sasaran, yaitu 1. Menunjukkan sejauh mana kontribusi SDM terhadap bisnis dan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua, membuktikan secara kuantitatif nilai yang dihasilkan atau outcome dari manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, menyediakan pedoman atau dasar bagi pengembangan strategis sumber daya manusia dan bisnis ke depan. Yang keempat, memberi informasi mengenai strategi dan praktik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan atau MSDM. Dalam menjalankan Human Capital Management membutuhkan infrastruktur pendukung untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan aktivitas pengelolaan SDM di perusahaan atau organisasi dengan tujuan mengelola data dan kegiatan yang berkaitan dengan SDM melalui sistem yang tersentralisasi. Fungsi ini adalah merupakan fungsi dari HRIS atau Human Resource Information System, di mana HRIS ini merupakan sistem yang menyediakan data dengan jaringan internet yang meliputi semua aspek kebutuhan HCM, mulai dari proses rekrutmen sampai dengan termination. Jadi Human Capital Management berfungsi untuk menjembatani antara strategi sumber daya manusia dengan strategis bisnis. Kita akan membahas mengenai fungsi yang kedua, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah
rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga memaksimalkan value bagi pemegang saham. Fungsi manajemen keuangan ini adalah sebagai salah satu untuk pertimbangan pengambilan keputusan oleh manajemen, baik itu keputusan penggunaan dana maupun keputusan pembiayaan. Fungsi pengelolaan keuangan perusahaan biasanya ditangani oleh satu direktorat atau departemen yang biasa disebut Departemen Finance atau Direktorat Finance. Tugas dari departemen ini mencakup tugas manajemen keuangan yang juga mencakup tugas-tugas akuntansi. Dan biasanya beberapa unit pengelolaannya itu terdiri dari bagian akuntansi di mana melakukan pencatatan akuntansi dan mempersiapkan laporan keuangan. Yang kedua, bagian keuangan di mana tugasnya melakukan pembayaran dan menyimpan kas serta aset keuangan perusahaan. Yang ketiga, anggaran, bagaimana tugasnya melakukan perencanaan keuangan serta verifikasi yang bertugas untuk memverifikasi transaksi yang membutuhkan pembayaran dan transaksi lainnya untuk membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Dalam menjalankan aktivitas keuangannya, lingkungan keuangan itu terdiri selain dari internal juga berinteraksi dengan pihak eksternal, meliputi pihak perbankan, pasar modal, pemerintah, dan supplier. Setiap pejabat harus memahami kondisi keuangan sebagaimana informasi yang tercatat dalam laporan keuangan. Dalam melaksanakan manajemen operasional baik di kebun maupun di pabrik, itu dibutuhkan sistem pemeliharaan serta operasional riset baik di kebun dan di pabrik. Sistem pemeliharaan itu memiliki manfaat, yaitu memastikan kehandalan mesin pabrik, menghindari kerusakan, menurunkan biaya operasi, menunjang kapasitas produksi, mengurangi cacat produksi, dan mengurangi risk. Dalam operation research, salah satu teknik riset operation yang digunakan yaitu linear programming, adalah suatu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Fungsi batasan ini merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Demikian 4 fungsi manajemen yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.